Oke, baik Bu. Selamat siang Bu. Selamat siang, apa kabarnya Pak Saiful? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya kali ini minta waktu Ibu lagi nih. Iya, nggak apa-apa. Karena kan memang untuk kesuksesan Anda saya harus mendukung. Karena sekarang kan kita sedang mempelajari pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Artinya kan di dalamnya kan ada aset-aset yang kita gali. Kami sebagai calon penggerakan diberi tugas untuk melakukan diseminasi. Dan harus paham tentang Harus aset. paham tentang aset. Yang pertama kan wawancara ke kepala sekolah, ke guru, kemudian ke siswa, dan ke orang tua. Karena yang selama ini kan mereka tahunya kan aset kan hanya barang yang tidak bergerak. Ya, karena dalam pengelolaan sumber daya kan ada biotiknya, Betul. ada abiotiknya. Betul. Jadi ada makhluk yang hidupnya, ada yang tidak bergeraknya. Jadi pada kesempatan ini kan saya ingin memberikan diseminasi tentang pendekatan dalam pengelolaan aset. Ada dua kan yang kita pahami ya Bu ya. Yang pertama adalah pendekatan komunitas berbasis defisit. Yang kedua pendekatan komunitas berbasis aset. Seringkali kita menemukan pendekatan yang defisit. Pendekatan defisit itu kan selalu mikirin yang kurang aja. Di mindsetnya selalu berpikir kurang. Sehingga Oke. potensi sekolah itu tidak bisa Tidak diangkat. bisa dikembangkan. Kalau di kepala mereka itu selalu berbasis defisit. Defisit, Tidak. selalu kekurangan. Berpikirnya apa yang kurang, apa yang belum. Ya, itulah yang kita coba gali. Yang kedua Supaya itu paham ya, supaya berhubungan paham. dengan aset bahwa Aset. kamu juga adalah merupakan bagian dari aset Aset yang sekolah memang yang tidak harus berpikir defisit, bahwa kamu juga bisa jadi seorang potensi yang ada di dalam diri kita kamu kan gali. juga aset, ya kan? Ya, yang Oke. kedua ya kita menggunakan satu pendekatan yang berbasis aset itu Oke. selalu memikirkan hal-hal yang positif ke depan, selalu memikirkan apa yang lebih untuk dikembangkan menjadi sebuah kekuatan sekolah. Jadi itu yang kita mau bahas hari ini tentang 7 aset yang kita miliki di SMP Negeri 20 Kota Singapura. Iya. Yang pertama kan ada modal manusianya Bu ya. Betul. Ada modal sosialnya, ada politiknya, kemudian ada sosial budayanya, ada finansialnya, dan ada yang ini lagi adalah modal apa sih? Agama dan budayanya. Nah, dari semuanya itu kan izin Bu, kita dari guru penggerak ingin menggali itu identifikasi atau pemetaan apa yang dapat Ibu lakukan dari ketujuh aset atau modal itu agar menjadi satu kekuatan sekolah. Yang pertama modal manusia dulu Bu. Baik Pak Saiful, saya suka diajak ngobrol begini ya, karena diskus itu perlu. Betul. Diberikan pemahaman. Karena saya juga tidak bisa bergerak sendiri, apalagi seperti sekarang ada hubungannya dengan tugas Pak Saiful di penggerak untuk bagaimana menjelaskan modal aset yang Iya, ada modal di sini, aset yang ada di terutama sekolah. yang sekarang kita bicarakan manusia. Saya sebagai pemimpin dalam hal ini, saya juga harus cerdas nih Pak di dalam mengelola Atau mengidentifikasi ya mengidentifikasi dari aset-aset yang ada pada aset gurunya. dari warga Iya, nih, warga sekolah. Aset saya itu ada di mana saja dan berupa apa saja. Itu yang pertama. Jadi hampir semua orang Tuhan ciptakan itu lengkap dengan kemampuan. Kemampuan itulah yang kemudian ada hubungannya dengan si aset ini. Kemampuannya di bidang apa? Itulah apa namanya? Manusia-manusia atau warga-warga sekolah yang memang harus saya berdayakan asetnya. Iya. Karena di situ kan apa namanya? Bisa kita berikan peluang, berikan ruang untuk dia mengembangkan sendiri di dalam dirinya. Potensinya asetnya tentang apa nih, kemampuannya tentang apa. Artinya Ibu mau memetakan, menggali, Betul, menjadi sesuai sebuah dengan kekuatannya. betul, sesuai dengan apa yang dia miliki, kemampuan apa yang dia punya. Itu aset buat saya. Oke, Contohnya seperti Pak Saiful. Kekuatannya yang menjadi aset Pak Saiful itu
banyak sebenarnya di dalam diri Anda, Pak. Gitu ya. Saya sudah paham betul, paham sekali. Salah satunya kecerdasan untuk berkomunikasi dengan beberapa lapisan masyarakat, itu salah satunya. Oh, artinya kan ibu kan dari modal manusia itu kan menjadi satu nilai aset kekuatan ya, Kekuatan sekolah. sebagai fondasi Betul. agar ibu dapat mengembangkan program-program yang berpihak pada Iya, murid ya. betul. Jadi saya harus cerdas juga membaca peluang itu, peluang aset yang bisa dijadikan sebagai sumber kekuatan di sekolah. Salah satu harus cerdas, Pak. Di Pak Saiful apa, di guru yang lain apa, di guru yang lain apa. Bahkan kalau perlu jika si OB itu juga punya kemampuan, itu juga harus saya berikan ruang supaya juga bisa menambah kekuatan di dalam. Iya, sering kali kan gini Bu, orang kan menganggap OB itu bukan bagian dari aset. Iya, Padahal itu mengabaikan. aset yang paling berharga dalam rangka menopang kebersihan sekolah. Kalau ibu bisa memanfaatkan aset itu sebagai kekuatan, maka sekolah kita lihat kan bersih kan? Luar biasa, Iya. luar biasa. Karena kita berdayakan mereka menjadi manusia, Memanusiakan manusia. menjadikan sebuah aset, Betul. akhirnya sekolah kita jadi bersih. Oke Bu. Sisi kebersihan itu menjadi ciri khas buat kita, kekuatan kita. Ya, oke. Yang kedua itu kan ada modal apa namanya? Modal sosial ya. Apa yang ibu mau gali atau petakan dari modal Oke. sosial itu? Nah, di sini memang ada manajerial tentang sosialnya si pemimpin itu. Ya. Harus mampu bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Betul. Dengan paling tidak dari Pak RT, Pak RW, pemerintahan setempat yang ada di sini. Oh, iya. Karena itu juga merupakan aset buat saya. Aset, ya. Aset Penopang. ada kerjasama. Betul. Ada kerjasama. Jika suatu saat si sekolah itu ada kesulitan tentang mungkin kenakalan si anak di luar yang Ya. tidak bisa kita pantau, maka kita bisa ngobrol. Saya rasa itu aset penting juga, Pak. Betul. Di sisi kita, di kanan kiri kita. Tidak hanya Pak RT atau Pak RW, mungkin ada perusahaan yang lain, ada lembaga yang lain yang memang bisa kita ajak ngobrol. Karena itu aset besar buat saya, buat sekolah. Sebagai penopang program ya. Penopang program. Tidak bisa sekolah berdiri sendiri kalau kita tidak memiliki kecerdasan untuk memanfaatkan aset-aset yang ada di luar yang kita katakan mungkin aset sosial itu tadi. Itu aset. Baik, kemudian yang ketiga adalah kita kan dalam mengelola sumber daya Anda kan tidak hanya di dalam ya Bu ya. Ada namanya aset atau modal politik. Itu kan dibutuhkan Bu. Oh iya, tentu saja. Apa aja yang Ibu identifikasi sebagai kepala sekolah nih Bu? Baik. Begini Pak Saiful, saya butuh mereka. Betul, Apakah itu media, betul. apakah itu LSM, apakah anak-anak yang mungkin kita katakan preman menurut orang Iya. atau menurut sebagian kecil orang. Itu preman, menurut orang itu pengganggu atau yang lain, buat saya itu tidak. Tapi itu merupakan satu modal buat saya untuk membangun bersinergi bersama dengan mereka, membangun sekolah ini. Kekuatan mereka adalah kekuatan sekolah, sehingga kita mutlak harus merangkul mereka karena itu aset dalam hal kita berpolitik untuk menjaga keamanan sekolah ini dan untuk mengibarkan ini bendera sekolah ini. Kalau kita tidak mau ada hubungan dengan media, mau bagaimana kita mau memperbesar sekolah? Karena salah satu bagian itu lewat media itulah kita bisa memberikan nih sekolah itu ada di sini loh, kami sedang ini loh, kami memiliki kekuatan ini loh. Lewat mereka sekolah itu jadi besar. Gitu. Artinya itu kan dalam rangka melakukan pemberdayaan ya. Betul. Bahwa dari segi politik kan orang kan melihat politik itu identik di dewan. Betul. Padahal dalam politik Nah. aset kita melakukan pemberdayaan dari aset yang paling kecil Betul. menjadi Sangat satu aset betul. Saya yang setuju. bermanfaat bagi sekolah. Iya. Yang terkadang orang itu cenderung mengabaikan, Betul. menghindari. Buat saya Betul. itu enggak. Oke. Baik Bu. Ya. Yang sekarang kan gini, tadi kan politik udah, sekarang tentang sosial dan Fisik mungkin ya Pak. fisiknya. Fisik sekolah. Fisiknya apa aja yang Ibu selaku kepala sekolah itu yang dapat Ibu petakan menjadi sebuah kekuatan sekolah yang Ibu pimpin Bu? Oke. Yang pertama adalah bangunan Pak. Oke. Bangunan. Buat saya tidak harus bangunan yang mahal, yang megah,
tetapi bangunan itu bagaimana bisa dijadikan sebagai tempat atau merupakan satu ruang untuk anak-anak, yang ruangan itu kemudian memberikan kenyamanan buat si anak, karena ini si bangunan ini adalah merupakan modal utama nih untuk si anak, dan kita berlindung ada di dalam lembaga ini, sehingga mutlak untuk fisik itu yang pertama adalah ruangan. Satu, ruangan kelas harus memadai, tidak harus bagus, memadai. Anak-anak dibuat menjadi betah. Itu banyak formula yang membuat si ruangan itu bisa menjadi rumah kedua untuk anak. Banyak, itu nanti kita ulas lain kali, Pak. Ya. Kemudian ruangan guru, Ada lapangan olahraga, kemudian toilet yang memadai, taman, ada pojok-pojok yang bisa kita jadikan yang namanya spot horor, kita sulap menjadi tempat-tempat di mana anak itu mungkin jadi spot foto, spot anak-anak untuk membaca dan lain-lain. Itu dari segi fisik. Kalau dari fisik kan pasti ada hubungan dengan ini, Bu, dengan dinas luar, lingkungan atau dinas luar, lingkungan atau alam sekolah. Bagaimana Ibu cara memetakannya agar menjadi lingkungan itu nyaman bagi siswa dalam rangka kan sekarang kan pembelajaran harus berpusat pada murid. Gimana Bu cara memetakannya? Nah, cara memetakannya begini. Saya harus mengolah, membuat, bahkan kan dengan Anda saya suka selalu diskusi, Pak, taman yang ini nih bagaimana kita ciptakan, membuat taman ini menjadi taman tidak hanya untuk kita nikmati, tetapi buat media pembelajaran juga. Mungkin salah satunya kebun yang sedikit itu kita manfaatkan semaksimal mungkin, bisa dijadikan sebagai area pembelajaran kontekstual, langsung dia praktek di situ, supaya ketika anak itu nanti terjun di lapangan, yang suka bertani dia sudah punya pengalaman, walaupun itu kecil di sekolah gitu, dijadikan sebagai tempat belajar yang anak-anak rasa itu nyaman. Bahkan anak-anaknya juga mungkin akan lebih nyaman. Terus lingkungan luar itu bisa nggak Ibu petakan menjadi aset lingkungan kita? Bisa. Gimana cara identifikasinya, Bu? Kita lihat, terutama kan tadi kalau seandainya itu di luar, konteksnya ada di luar sekolah. Itu tadi sosialnya dulu, kita ngobrol dulu dengan yang punya tempat. Gitu kan, kita izin dulu, Pak, ini ada tempat, katakan saja itu lapangan atau apa saja, soal dulu lah intinya. Kita izin karena memang kebetulan sekolah kita itu keberadaannya itu memang saya pikir ini cukup ya, tidak terlalu luas. Maka oleh karena itu supaya si ruang gerak anak-anak itu tidak bosan, anak-anak tidak jenuh, tidak boring, ada sarana di luar fisik, sarana fisik yang bisa kita manfaatkan, ya kita manfaatkan dengan cara tadi kita ngobrol, jadi aset sosial yang kita kerjakan lebih dahulu, izin dulu dan lain-lain, baru kita ngobrol dengan para guru bahwa saya sudah minta izin untuk bisa digunakan sebagai area pembelajaran yang tidak menjenuhkan gitu. Baik Bu, tadi kan udah ada 5 ya. Dari kesemuanya itu kan harus ada namanya penanaman nilai-nilai keluhuran sekolah, Bu. Betul. Aset yang mau diangkat kan misalnya ada nilai budaya, modal agama. Itu kan sebagai pendukung dalam rangka meningkatkan karakter siswa. Cara Ibu sebagai kepala sekolah dalam rangka menggali atau mengidentifikasi aset yang anak miliki itu dalam bentuk kegiatan apa aja yang Ibu bisa angkat? Ya, ada hubungannya dengan budaya ya dan agamanya. Agama, Nah, begini Pak Saiful, untuk melihat itu salah satunya mungkin saya harus tanya dulu kepada guru-guru mapel, terutama guru seni budaya, guru agama, melihat kemampuan anak itu cenderung lebih banyak kemana, gitu kan? Misalkan kalau dia banyak yang suka dengan keagamaan, mau jadi ustadz, di kita tuh di sebelah kan kebetulan ada masjid. Nah, jadi kita kerjasama dengan masjid. Kemudian anak-anak yang seperti itu kita kemas, kita berikan ruang
mungkin diberikan kepercayaan untuk menjadi satu kepanitiaan kecil di dalam memperingati Maulid Nabi. Kalau yang agama Islam, kalau yang lain kalau seandainya memang ada dekat dengan wihara atau gereja, lah itu mereka harus diberikan ruang, diberikan kepercayaan. Artinya kan Ibu kan mau menggali aset ini sebagai toleransi ya. Toleransi beragama. Oke, kalau dari segi budaya, seringkali kita ngelihat kan budaya kan hanya tentang tari-tarian, tetapi tidak menyentuh pada nilai karakter yang Anda miliki. Aset apa yang Ibu gali nih Bu? Misalnya Ibu kan suka nunggu saya melihat tuh di depan tuh ya. Aset apa yang ingin Ibu gali? Dari budaya si anak ya. Budaya anak. Oke. Kembali saya harus tanyakan dulu, sambil saya juga mengamati. Terkadang saya secara tidak langsung tanyakan, kamu kesukaanmu apa, gitu kan? Misalkan dia memiliki kesukaan melukis, budaya tari dan lain-lain. Itu kan aset ya. Aset. Dan tinggal saya mengarahkan, panggil wali kelasnya, panggil mungkin gurunya, mata pelajarannya, ya ada hubungannya. Berikan mereka kesempatan. Kalau perlu di dalam ekskul itu, kalau perlu kita tambahkan dari luar, kita ambil dari luar. Mau melukis, mau menari, mau nyanyi. Makanya saya berusaha, apa sih yang bisa saya kelola untuk sebagai aset kekuatan itu di bidang ini, budaya nih. Karena kalau kita misalkan lemah di sisi akademik, kita harus cari di sisi yang lain, mungkin budaya atau kemampuan karakternya, karakter si anak di dalam bahasa Indonesia. Apakah dia bisa berpidato, apakah dia bisa berpuisi dan lain-lain. Begitu Pak saya baik Bu. Ini luar biasa nih diskusi kita Bu ya. Ini yang dari 6 aset kan yang paling menentukan. Kadang kan mindset kita kan finansial. Padahal kan tanpa uang. Padahal tanpa finansial kan segala aset itu bisa digali menjadi sebuah potensi. Sekarang kan ada finansial. Pos-pos apa aja yang Ibu dapat digunakan dalam pengelolaan sumber daya itu? Ada dana bos atau apa? Ya. Nah, kita itu tidak harus terpaku kepada dua bantuan dari pemerintah, dari pos Bosnas dengan pos Bosda. Tetapi kita memiliki komite yang bisa kita ajak bicara untuk bisa mungkin menaikkan grade kita di dalam hal kita atau kekuatan kita yang ada di dalam Pak. Misalnya ini kan apa sih sarana prasarana ya? Sarana prasarana. Seperti yang kemarin Ibu lakukan itu ya, apa sih namanya? Pengaspalan ya. Itu kan finansial kan nggak ada di dalam itu ya. Jadi hanya kita kemampuan kita untuk menggali itu, kemampuan kita menyampaikan kepada pihak komite dan lain-lain. Karena ini semuanya kan tidak bisa berdiri sendiri. Sekolah juga harus dapat dukungan dari stakeholder, dari orang tua, dari hakim. Jadi banyak kan? Ya termasuk koperasi juga kan juga bisa ya gunakan sebagai aset pendukung ya. Dalam rangka meningkatkan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya ya. Jadi itu aja Bu. Terima kasih. Sama-sama. Mudah-mudahan Anda juga sehat selalu. Ya berhasil. Anda juga kemudian menjadi seorang pemimpin yang memang dibutuhkan oleh negara ini. Begitu. Menjadi pemimpin yang humble, yang memang bijak, yang smart, yang mampu membaca segala aset. Tidak hanya aset yang tidak bergerak, yang selama ini kita katakan itu aset itu hanya itu aja. Benda mati. Gedung. Padahal kan di sisi yang lain lebih banyak aset yang berkaitan dengan manusia, siswa, tenaga kerja, itu aset atau modal. Baik, terima kasih Ibu. Demikian wawancara saya dengan Ibu Frida Kesalonik MPD selaku Kepala SMP Negeri 20 Kota Tangerang Selatan. Pada kesimpulannya, beliau dalam pemetaan aset itu lebih cenderung pada pengelolaan berbasis aset ya, karena beliau memikirkan jauh ke depan tentang bagaimana cara menggali potensi yang ada di sekolah ini menjadi sebuah kekuatan sekolah dalam rangka mewujudkan Merdeka Belajar, pembelajaran yang berpihak pada murid ya Bu ya. Demikian, terima kasih. Selamat dan sukses ya. Ya, baik. Saya berdoakan. Amin. Yang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu, izin mengganggu waktunya. Pada kesempatan ini saya mendapat tugas untuk melakukan diseminasi terkait aset atau modal yang kita miliki di sekolah. Oleh sebab itu makanya pagi ini saya meminta waktu Bapak Ibu sekalian untuk melakukan identifikasi aset atau modal yang kita miliki saat ini. Karena selama ini kan yang kita tahu adalah aset itu kan hanya modal fisik ya. Saat ini kan aset itu kan ada manusianya di dalamnya, yang ada modal manusianya. Salah satunya Bapak Ibu guru sebagai penggerak di sekolah. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita akan melakukan kegiatan diskusi terkait pemetaan atau identifikasi aset-aset yang dimiliki oleh SMP Negeri 20 ini sebagai kekuatan kita dalam mendidik anak-anak, membangun potensi anak-anak agar menjadi anak-anak yang sukses ke depannya. Baik, yang pertama sebelum kita diskusi dalam pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah itu kan ada dua ya Pak ya. Yang pertama pengelolaan aset berbasis masalah. Yang kedua pengelolaan yang berbasis aset. Yang pertama kan satu defisit ya. Kalau kita memikirkan satu defisit kekurangan, tentunya kita tidak akan pernah berpikir ada kemajuan sekolah ya. Selalu berpikir tentang kekurangan. Lalu yang kedua berbasis komunitas aset itu selalu memikirkan hal-hal yang apa yang baik, apa yang kekurangan itu menjadikan satu kelebihan untuk sekolah kita. Oleh sebab itu biar tidak panjang dan lebar, mari kita diskusi sama-sama ya Bapak Ibu ya. Yang pertama aset sekolah itu kan ada modal manusianya, ada modal sosial, ada modal politiknya. Yang ketiga adalah modal fisik. Yang keempat modal lingkungan. Yang berikutnya adalah modal budaya dan agama. Yang terakhir adalah modal finansialnya. Yang kira-kira yang kita Ibu Bapak Ibu ketahui itu modal manusia itu apa ya? Nah, modal manusia. Iya Pak, saya yang saya ketahui tentang modal manusia itu yang pertama itu adalah kepala sekolah memiliki semangat yang tinggi melakukan perubahan. Ya. Yang kedua berinovasi dan berkolaborasi dalam menyelesaikan pembelajaran. Yang ketiga, komite dan orang tua murid mendukung program sekolah. Dan yang keempat, pendampingan pengawas. Mungkin itu yang kita petakan ya sebagai kekuatan akses sekolah kita. Dan mulai kedua itu kan ada namanya modal sosial ya. Modal sosial itu apa yang bisa kita identifikasi? Untuk modal sosial yang ada di sekolah kita di SMP Negeri 20, saya ketahui memiliki terjalinnya hubungan baik antara sesama guru, lalu adanya komunikasi dengan komite sebagai mitra sekolah, lalu ada juga MOU dengan puskesmas pemeriksaan kesehatan secara berkala, dan terakhir adanya pemberdayaan CSR. Ya, itu kan merupakan satu modal kekuatan kita ya Bu ya. Kita tujuannya untuk mengidentifikasi ini agar menjadi kekuatan. Lalu yang ketiga itu kan ada aset atau modal politik ya. Apa yang bisa kita identifikasi dalam aset atau modal politik Bu? Coba saya jawab ya. Ya. Yang saya ketahui modal politik diantaranya sosialisasi sekolah terhadap alumni, Oh ya. melalui alumni. Iya, betul. Kemudian kerjasama dengan puskesmas, RT, RW, dan Iya. pihak kelurahan. Iya. Kemudian selanjutnya yang ketiga pemberdayaan Babinas. Oh, Babinsa ya. Babinsa ya. Dari TNI Polri dalam rangka menumbuhkan Penanaman nilainya karakter ya. Ya, oke. Jadi kalau kita gali itu menjadi sebuah aset kan menjadi kekuatan sekolah kita ya Bu ya. Betul. Jadi ini yang berikutnya itu kan ada kaitan fisik nih Pak Lili. Sarana prasarana itu kan ada sebagai aset kita kan Pak Lili, pendukung pembelajaran. Apa aja yang Pak Lili identifikasi Pak? Untuk mendukung dari pelaksanaan ya untuk modal ruangan harus tersedia dengan baik dan kondisi dengan baik, tidak mengganggu kesehatannya dalam pembelajaran itu aja. Iya. Jadi ada ruang guru, ada ruang apa aja yang sudah diidentifikasi Pak Lili? Ruang guru, ruang kelas, ruang
kepala sekolah, rak PU, dan ruang perpus. Ya, itu kan sebagai satu aset ya pendukung pembelajaran ya, aset pembelajaran. Oke. Yang kemudian yang lain kan faktor pendukung aset yang lain adalah faktor lingkungan. Apa yang kita Bapak Ibu identifikasi pemetaan aset itu, Bu? Ya, jadi modal lingkungan diantaranya yang pertama SMP 20 Kota Tangerang Selatan berada di tengah-tengah perumahan ya, sehingga kondisinya aman dan nyaman untuk belajar. Yang kedua, memiliki lingkungan yang asri dengan penanaman pohon buah yang bermanfaat. Dan yang ketiga, pemanfaatan lingkungan dengan penanaman sayur mayur. Ya, artinya Ibu mengidentifikasi atau pemetaan ini kan untuk kepentingan berpusat pada murid ya, Bu ya. Lalu yang berikutnya kan ada aset atau modal yang berkaitan dengan budaya atau agama. Ini kan berhubungan dengan Pak Imam sebagai wakil kepala sekolah dan guru agama ya. Bagaimana Pak Imam pemetaan identifikasinya? Buat seluruh peserta didik yang ada di sekolah kita, kebetulan di SMP Negeri 20, teman-teman Bapak Ibu guru sangat mendukung dengan program kegiatan ini Ya, baik. agar kedisiplinan dan budaya disiplin di wilayah lingkungan SMP 20 berjalan dengan baik. Salah satu di antara kegiatannya adalah kegiatan yang mendukung program visi dan misi sekolah itu sendiri. Salah satu di antaranya adalah kegiatan tadarus yang dilakukan oleh seluruh siswa dan didampingi oleh Bapak Ibu guru pada jam sekolah yang ada setiap hari sebelum belajar. Baik. Yang kedua yaitu membaca Alkitab bagi anak-anak kita yang beragama non-muslim, sehingga terjadi komunikasi toleransi yang baik, baik yang muslim yang mayoritas maupun yang minoritas yang non-muslim diberi kesempatan untuk membaca Alkitabnya masing-masing. Kemudian untuk pembiasaan yang lain, salah satu diantaranya yaitu pembiasaan pada saat siswa kita ini hadir di lingkungan SMP 20, yaitu dengan melakukan kegiatan kebersihan. Satu siswa membawa 5 sampah, sehingga sangat amat mengurangi sampah yang ada di SMP 20 dan membuat nyaman kebersihan yang ada di SMP kita di sekolah di SMP 20. Dan yang terakhir yaitu pembiasaan Bapak Ibu guru selaku pendidik dan peserta didik semuanya berkolaborasi. Kegiatan pembiasaannya terjadi pada kegiatan di hari Jumat. Kita tahu bahwa dalam 1 bulan itu ada 4 minggu, sehingga dalam 4 minggu setiap hari Jumat ada kegiatan yang bervariasi. Ada Jumat Yasin, ada Jumat bersih, ada Jumat literasi, dan ada Jumat sehat, sehingga mobilitas kegiatan yang dilaksanakan di hari Jumat tidak membosankan untuk seluruh baik peserta didik maupun Bapak Ibu guru, sehingga pembiasaan ini membuat kita ingin mendukung visi misi sekolah itu sendiri sehingga berjalan nyaman sesuai dengan dukungan dari kepala sekolah dan seluruh elemen yang ada di sekolah. Baik, berarti kan Pak Imam kan menggali aset menjadi satu kekuatan ya. Ya. Dan karena siswa itu kan bagian aset yang terbesar ya. Selama ini kan kita tahunya aset fisik ya. Sekarang kan siswa dijadikan aset, terbukti bahwa Pak Imam telah melakukan gerakan 5 sampah 1 siswa ya. Ya. Baik, yang terakhir adalah kita diskusi ini berkaitan dengan dari keseluruhan 6 aset itu kan yang paling terakhir adalah dan utama kaitan dengan finansial. Bu Evi adalah yang berkaitan dengan finansial. Itu apa aja yang ditetapkan oleh Bu Evi tentang modalnya? Itu kalau tentang finansial itu pengelolaan dana BOSNAS dan BOSDAP itu pembiayaan kegiatan sekolah dan rehab ringan gedung sekolah. Kalau yang kedua pemberdayaan usaha sekolah melalui operasi sekolah. Kalau yang ketiga pemberdayaan CCR untuk siswa yang berprestasi dan tidak mampu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Artinya pada kesempatan ini kan kita sudah mengenal tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya ada yang ada di sekolah. Ada pendekatan yang berbasis defisit, ada pendekatan yang berbasis aset. Kedua-keduanya sama baik, tetapi yang lebih sering digunakan adalah pendekatan yang berbasis aset. Karena hal itu kan selalu memikirkan masa depan dan pemikiran yang positif. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kesempatan diskusi pada pagi hari ini. Semoga kita sehat selalu.
bahagia selalu, diberikan umur panjang dan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Hari ini sengaja Bapak kumpulkan di sini dalam rangka kegiatan aksi nyata Bapak sebagai calon guru penggerak ya. Ini kan akan berdampak pada kalian. Jadi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya ya. Kalian semua ini kan bagian dari modal sekolah dalam rangka memberdayakan sumber daya yang ada. Oleh sebab itu, hari ini Bapak mengajak kalian untuk diskusi hal apa saja yang kalian petakan sebagai modal atau aset yang ada di sekolah kita ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah semata-mata untuk pembelajaran yang berpihak pada murid. Seperti kalian ini, kan seperti yang Bapak belajaran Bapak kan kayak gitu ya. Jadi Bapak memberikan ruang kalian sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, menentukan penilaian sendiri dan sebagainya ya. Nah, ini hari ini kalian telah melakukan pemetaan aset ya. Hari ini kita diskusikan. Siapa yang sudah tulis duluan pemetaan asetnya? Fatimah apa? Fatimah, tentang apa kamu yang kamu petakan? Saya memetakan soal modal manusia, Pak. Modal manusianya. Apa saja yang kamu identifikasi di modal manusianya? Dari yang saya sudah identifikasi, kita perlu guru yang baik Ya. supaya belajar kita nyaman. Terus kita butuh TU yang ramah Sama sama teman-teman yang baik, Pak. teman-teman yang baik itu menurut kamu yang kamu petakan ya, modal manusianya ya. Iya, Pak. Lalu modal sosialnya apa? Modal sosialnya yang kamu petakan? Yang saya tahu saling bekerjasama dengan alumni, Ya. saling membantu dengan teman. Oh, itu yang kamu petakan ya, kerjasama dengan alumni. Terus Terus bekerjasama dengan lingkungan sosial. bekerjasama dengan lingkungan sosial. Apa tujuannya? Tujuannya untuk sekolah kita ada apa sih dengan lingkungan secara baik-baik aja ya. Lalu kamu apa yang kamu petakan? Ada yang diidentifikasi oleh saya, modal politik. Ya, modal politik kamu ya. Oke. Melakukan kegiatan hari besar nasional dengan melibatkan orang tua Ya. dan melakukan promosi sekolah melalui alumni. Oh, kayak gitu ya. Jadi kamu politiknya memanfaatkan kakak alumni ya. Dalam rangka mempromosikan sekolah, mempromokan kegiatan ya. Itu yang menurut kamu sebagai pemetaan aset ya. Lalu kamu apa? Bagian apa kamu yang kamu petakan? Saya petakan bagian finansial. Iya. Finansial tahu dari dana bos dan bosnya, sehingga kami bisa bekerja dengan baik dan menyenangkan dari dana tersebut. Oh, jadi yang kamu petakan dengan modal finansialnya, keuangannya ya. Jadi kamu petakan agar dana bos itu digunakan untuk kegiatan pembelajaran ya. Kamu apa kamu ininya? Saya menggunakan fisik itu berdasarkan pendapat saya, siswa-siswi di sekolah ini membutuhkan kelas yang bersih, Ya, lapangan yang layak dan kantin yang nyaman. itu yang kamu petakan ya. Yang kamu identifikasi dari segi fisiknya ya. Kalau nyaman, kamu senang nggak belajarnya? Senang ya? Iya, kamu apa kamu? Kalau saya petakan dari aset manusia, budaya dan agama itu ada pembiasaan satu siswa 5 sampah Iya. dan harus apel pagi. Oh, itu namanya budaya ya, budaya dan agama ya. Jadi itu aset yang kamu ini ya, petakan ya sebagai modalnya ya. Ya Pak. Sehingga sekolah kalian senang ya. Kamu apa kamu ininya yang ngasih petaan kamu? Lingkungan alam ya. Apa yang udah kamu petakan? Lingkungan sekolah kami sangat asri untuk belajar. Oh, jadi kamu pengen lingkungan yang asri untuk belajar ya. Apalagi selain lingkungan alamnya? Itu aja yang kamu petakan. Yang di sini kan ada tuh tanaman buat pembelajaran, itu lingkungan juga. Oke. Terus
Siapa lagi yang mau berpendapat? Fatimah, apa keuntungan kita meletakkan aset ini menurut kamu? Keuntungannya dengan gitu sekolah kita jadi lebih Maju, sehingga kalian dapat mengetahui potensi yang ada di sekolah ya. Iya Pak. Setelah kita diskusi ini, apa yang kalian dapatkan? Kamu mengetahui aset sekolah atau belum mengetahui? Jadi mengetahui ya. Oh, aset begini ya, manusia termasuk aset ya. Betul. Tadinya kalian mengerti apa enggak? Sekarang? Jadi mengerti. Oleh sebab itu, melalui program yang Bapak ikut ini, guru penggerak ini, Bapak mau mengimbaskan pada siswa. Siswa juga sebagai aset manusianya, modal manusianya, agar kalian nanti dapat mengerti, finansial itu dari dana BOS, misalnya kamu ya, dari BOSDA, sehingga tujuan akhirnya adalah untuk ketercapaian pembelajaran yang berpusat pada murid. Bisa? Terima kasih semuanya ya atas diskusi kita hari ini. Semoga kalian jadi anak sukses, sehat selalu, bahagia selalu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.